Lo lagi makan mie ayam kan? Coba lihat garam, merica, atau sendok di meja lo. Lo pikir benda-benda ini murah? Biasa aja? Salah besar. Benda-benda sepele ini pernah memicu perang dunia, menyebabkan perdagangan budak terbesar dalam sejarah, dan bikin Raja Inggris giginya hancur. Kita hidup di era di mana semua serba murah. Garam cuma 2 ribuan, merica tinggal GoFood, sendok tinggal ambil. Gampang banget. Tapi bre, kalau lo tarik mundur ratusan bahkan ribuan tahun, benda-benda kecil yang lo anggap remeh ini pernah bikin dunia kacau balau. Kita nggak akan bahas sejarah biasa. Kita akan bongkar 5 benda yang lo pakai tiap hari, yang ternyata punya sejarah paling gila. Siap-siap kaget. Gue mulai dari yang paling simpel, garam. Butiran putih kecil yang kalau kebanyakan bikin darah naik, tapi kalau kurang bikin masakan hambar. Tapi, zaman Romawi kuno, garam itu setara emas. Bahkan tentara dibayar pakai garam. Makanya ada kata salary, asalnya dari salarium, tunjangan garam buat pasukan. Bayangin, gaji lu hari ini adalah sekantung garam. Kenapa sepenting itu? Garam dipakai buat ngasin makanan, bikin daging tahan lama, nyimpen ikan. Karena terlalu penting, raja-raja bikin pajak garam. Dan pajak ini bikin rakyat ngamuk. Di India, pajak garam Inggris jadi salah satu alasan gerakan besar kemerdekaan. Sampai Gandhi jalan kaki 380 km ke pantai, cuma buat ngambil garam dari laut sebagai bentuk protes. Gerakan kemerdekaan dipicu sama garam. Garam bre, barang 5 ribuan. Minimal sekarang lo dibayar pakai transferan bank, bukan pakai bumbu dapur. Gue nggak bisa bayangin, pas mau bayar peleter, lo bayar pakai 10 karung garam. Kasir Indomaret pasti bengong. Nah, masih ada yang lebih gila lagi. Merica, butiran hitam kecil yang sekarang lo temuin di atas mie ayam. Dulu, ini adalah barang elit. Orang Eropa rela bayar mahal banget karena makanan mereka hambar. Merica bikin makanan kaya rasa dan bikin lo terlihat bangsawan. Pedagang yang punya sekantong merica dianggap lebih kaya dari tuan tanah. Dan karena saking pengen punya merica, bangsa Eropa nekat berlayar ribuan kilometer ke Asia. Ekspedisi Vasco da Gama ke India demi merica. Columbus yang nyasar ke Amerika demi jalan baru buat cari rempah. Belanda datang ke Nusantara demi merica dan teman-temannya. Jadi lucunya, penjajahan Asia Tenggara termasuk Indonesia bisa dibilang karena butiran kecil yang sekarang cuma jadi topping bakso. Gila kan? Semua gara-gara lidah mereka nggak kuat makan makanan hambar. Bre, kita dijajah cuma karena mereka nggak punya micin dan cabai yang cukup. Buset dah. Terus ada si manis yang kelihatan polos, gula. Hari ini gula ada di kopi, teh, kue, semua makanan. Tapi dulu gula itu barang mewah. Cuma bangsawan yang bisa makan manis. Dan begitu Eropa kecanduan gula, dunia berubah total. Perkebunan tebu butuh tenaga kerja besar. Dari situ muncullah tragedi kelam, perdagangan budak transatlantik. Jutaan orang Afrika ditangkap, dipaksa kerja di perkebunan tebu di Amerika dan Karibia. Rasa manis buat satu benua dibayar dengan penderitaan satu benua lainnya. Konyolnya di abad ke-17 orang percaya gula itu obat kulat. Sementara Raja Inggris Henry VIII giginya habis karena kegatelan makan gula setiap hari. Obat kuat apa yang bikin gigi lo rontok? Ini pelajaran penting. Jangan pernah percaya sama influencer kesehatan zaman dulu. Gak beda jauh sih sama yang sekarang. Cuma beda platform. Lanjut ke benda yang kita pakai tiap hari tapi jarang kita pikirin. Kertas. Gampang sobek, murah, tapi tanpa kertas gak akan ada buku, surat kabar, sekolah modern, apalagi ilmu pengetahuan yang bisa diwariskan. Cina adalah yang pertama bikin kertas. Mereka simpen resepnya kayak rahasia negara. Selama ratusan tahun, cuma mereka yang bisa bikin. Sampai akhirnya sebuah pertempuran bernama Perang Talas bikin teknologi itu bocor. Pasukan Cina kalah. Beberapa ahli pembuat kertas ditawan. Dari tawanan itu, ilmu kertas menyebar ke Persia, lalu dunia Islam, lalu Eropa. Dan dari situ muncullah revolusi ilmu pengetahuan. Jadi lucu ya, penemuan yang mengubah otak manusia modern lahir bukan dari pertemuan ilmuwan, tapi dari perang yang orang jarang dengar. Tapi serius, ini kayak kebocoran data paling menguntungkan dalam sejarah. Bayangin, kalau sekarang resep rahasia Indomie bocor gara-gara perang.
Dan yang terakhir bre, benda paling simpel di meja makan, sendok. Di warteg sendok itu numpuk, bahkan ada yang hilang entah kemana. Tapi di Eropa zaman dulu, sendok itu barang elit, kayak Rolex. Sendok perak cuma dimiliki bangsawan, rakyat biasa makan pakai tangan, makanya muncul istilah born with a silver spoon. Artinya, seseorang lahir dari keluarga kaya. Bahkan ada kepercayaan bahwa sendok perak bisa mendeteksi racun. Kalau berubah warna, berarti makanannya bahaya. Sekarang, lu nggak bakal mikir hal-hal itu waktu makan mie ayam. Tapi beberapa ratus tahun lalu, sendok bisa nunjukin status sosial seseorang. Tapi ini juga bukti bre, kalau lo mau pamer kekayaan, nggak perlu beli mobil sport. Cukup bawa sendok perak lo sendiri ke kondangan. Auto jadi pusat perhatian. Oke, jadi dari semua cerita itu kita bisa lihat satu hal. Benda-benda kecil yang sekarang murah banget, garam, merica, gula, kertas, sendok, dulu pernah menggerakkan dunia. Pernah memicu perang, pernah bikin kerajaan bangkit dan kerajaan jatuh. Pernah menciptakan tragedi, tapi juga membawa kemajuan. Kadang yang paling sederhana di hidup lo justru punya sejarah paling gila. Sekarang, coba lo lihat lagi meja makan lo. Benda apa lagi yang lo pikir punya sejarah gila? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe biar lo nggak ketinggalan cerita-cerita gila di balik benda-benda biasa.